Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Salsabila Unsi selaku pengurus KJP SMK Asyafiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendataan KJP dan KJMU serta tentang DTKS. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang KJP. Nah, untuk KJP itu merupakan bantuan sosial biaya pendidikan bagi peserta didik melalui KJP Plus tahap 1 tahun 2022. Nah, untuk dasar hukumnya itu berdasarkan Pergub nomor 110 tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan. Nah, untuk Pergub yang sebelumnya itu sudah diganti dengan Pergub yang nomor 110 ini. Nah, untuk tujuan KJP itu adalah satu, mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun, meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, menjamin kepastian mendapatkannya layanan pendidikan, meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang diikuti. Mendorong ATS agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Nah, untuk ruang lingkupnya, untuk yang pertama, bantuan sosial biaya personal bagi peserta didik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta biaya penyelenggaraan pendidikan SPP bagi peserta didik pada satuan pendidik swasta. Nah, ini untuk SPP ini hanya untuk swasta saja, untuk yang negeri itu nggak ada gitu kan. Nanti akan didebet oleh sekolahnya yang swasta itu. Nah, untuk yang kedua itu adalah bantuan sosial biaya pendidikan masuk sekolah atau BPMS bagi peserta didik baru pada satuan pendidikan swasta. Nah, untuk BPMS ini didapatkannya itu hanya pas awal masuk sekolah saja, pas misalkan dia baru lulus dari SD, terus dia masuk ke SMP, berarti dia dapatnya pas kelas 7. Nah, sama juga dari SMP ke SMA atau SMK. Berarti kalau misalkan dari SMP lulus, terus masuk SMA atau SMK, berarti dapatnya itu pas kelas 10 gitu. Jadi pas awal masuk sekolah. Nah, untuk kelas 11, kelas 12-nya, atau kakak kelasnya itu udah nggak dapet. Jadi BPMS itu cuma untuk pas awal masuk sekolah aja. Terus untuk persyaratan penerimanya yaitu satu, peserta didik dengan usia 6 sampai 21 tahun. Yang kedua, terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta. 3. Memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Jadi untuk yang di luar DKI Jakarta itu nggak bisa dapat KJP ya. Untuk yang keempat, memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Untuk persyaratan penerima, untuk kriteria khususnya itu yang pertama, terdaftar dalam DTKS daerah yang diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial. Nah, untuk yang kedua, diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial untuk anak panti sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas. Yang ketiga, diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan untuk anak dari pengemudi Jaklingko yang mengemudikan mikrotrans. Jadi untuk yang orang tuanya bekerja sebagai Jaklingko itu bisa langsung mendapatkan KJP. Nah, untuk yang keempat, diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi untuk anak penerima Kartu Pekerja Jakarta. Jadi bagi orang tuanya yang memiliki kartu pekerja, nanti nama anaknya akan masuk ke dalam sistem sebagai penerima KJP. Untuk yang kelima, mendapatkan surat rekomendasi dari lurah atau ATS yang akan mendaftarkan diri ke satuan pendidikan. ATS itu adalah anak tidak sekolah. Jadi itu dapat rekomendasi dari lurahnya. Jadi anak itu berhak mendapatkan KJP agar anak tersebut bisa sekolah kembali gitu. Untuk yang keenam, diterima di satuan pendidikan swasta melalui PPDB bersama atau tidak melalui PPDB bersama.
Terus untuk yang ketujuh diusulkan oleh Kepala Bidang PAUD Dikmas Dinas Pendidikan untuk peserta didik lembaga kursus pelatihan LKP dengan masa kursus minimal 6 bulan. Nah, untuk komponen bantuan sosialnya itu yang pertama, peserta didik pada satuan pendidikan negeri menerima komponen bantuan sosial biaya personal. Jadi untuk yang negeri itu cuma mendapatkan yang per bulannya aja. Jadi misalkan kalau untuk yang swasta itu kan keluar untuk penerbitan SPP. Kalau misalkan yang negeri itu hanya yang bulanan aja. Nah, untuk yang kedua, peserta didik pada satuan pendidikan swasta menerima komponen bantuan sosial biaya personal dan biaya penyelenggaraan pendidikan SPP. Nah, yang biaya penyelenggaraan pendidikan yang SPP ini yang biasa didebet oleh sekolah setiap per 6 bulan sekali. Nah, untuk besaran dananya, karena kita SMK itu besaran dana personal per bulannya itu adalah 450.000. Nah, untuk SPP swasta per bulannya itu 240.000. Jadi kalau misalkan didebit selama 6 bulan itu berarti 1.440.000. Untuk penggunaan dana selama kondisi normal, untuk biaya kondisi normalnya itu untuk biaya masuk perguruan tinggi ya, kayak biaya rutin, uang saku, transport. Kalau untuk masuk perguruan tinggi ya pembelian formulir, pendaftaran perguruan tinggi, pembelian buku persiapan masuk perguruan tinggi, mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Ini biasanya untuk SMA ya kalau misalkan untuk perguruan tinggi. Nah, untuk penggunaan dana selama kondisi normal lainnya itu ya yang bisa digunakan dengan biaya berkala. Itu bisa dilihat di sini ada yang bisa dibeli seperti alat tulis, perlengkapan sekolah, buku, penunjang pelajaran, seragam sekolah, pangan subsidi, kacamata, dan lainnya. Ini bisa dilihat di sini ada macam-macam. Terus biasanya ada orang tua yang nanya, bisa nggak Bu buat beli HP gitu kan? Bisa untuk beli HP, karena kan HP juga termasuk untuk pembelajaran kan ya, untuk di masa pandemi yang sekarang ini gitu. Tapi jangan lupa untuk struk pembelian HP-nya itu disimpan gitu. Nah, untuk penggunaan biaya personal selama status keadaan darurat bencana seperti pandemi ini, biaya rutin dan berkala dapat digunakan untuk satu, kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan. Nah, biaya rutin berkala dapat digunakan secara tunai atau non-tunai. Jadi bisa digesek atau diambil secara tunai di mesin ATM-nya. Nah, untuk larangan penerimanya ini ada banyak ya. Jadi nanti bisa dilihat aja yang mungkin saya lebih tegaskan lagi nih kepada yang merokok gitu kan, menggunakan dan mengedarkan narkotika, obat-obatan terlarang gitu, terlibat dalam tawuran, terlibat dalam game motor, terlibat pencurian, itu yang paling nggak boleh. Bahkan semuanya ini juga nggak boleh ya. Jadi tolong diingatkan kepada anak-anaknya agar berkelakuan baik di sekolah, jangan sampai terlibat dalam masalah apapun. Bahkan di luar sekolah pun jangan juga gitu. Untuk mekanisme dan timeline pendataan itu, yang pertama itu dari tanggal 17 Januari sampai 6 Februari itu penyediaan data calon penerima OPD terkait. Itu dari dinasnya. Dan untuk yang kedua itu dari tanggal 7 sampai 13 Februari itu pemadanan data dari Dinas Sosial, DTKS, dari Dapodik itu pemadanan data semua. Untuk yang ketiga itu dari tanggal 14 sampai 25 Februari verifikasi daftar sementara calon penerima oleh sekolah. Jadi nanti ketika namanya sudah masuk ke sekolah, sekolah akan memverifikasi, memberitahu kepada orang tua bahwa nama-nama tersebut yang sudah masuk ke website sekolah. Nah, nanti sekolah akan mengumumkan calon penerima yang memenuhi kriteria selama 6 hari kerja. Nah, verifikasi sekolah itu yaitu mengecek dan melengkapi identitas siswa dan sekolah. Jadi khusus penerima baru dengan melengkapi data wali dan kontak darurat. Jadi kalau misalkan untuk pengisiannya itu tolong diisi semua. Karena banyak
yang suka nggak diisi. Ada beberapa yang suka diisi, termasuk kontak darurat. Itu wajib banget diisi karena kita kan ada kolomnya, jadi harus diisi gitu. Nah, persetujuan kepala sekolah lalu diupload kelengkapan berkasnya. Nah, untuk yang tanggal 28 Februari sampai 11 Maret itu adalah verifikasi dan persetujuan kepala dinas pendidikan. Jadi setelah dilakukannya penguploadan, persetujuan kepala sekolah dan lain-lain, itu akan melanjutkan ke verifikasi dan persetujuan kepala dinas. Nah, pada tanggal 14 sampai 31 Maret penetapan penerima melalui keputusan gubernur. Jadi habis diverifikasi dan di persetujuan kepala dinas, kalau sudah disetujui baru penetapan penerima melalui keputusan gubernur gitu. Untuk kelengkapan berkas pendataannya itu ada 1. Surat permohonan bantuan sosial biaya pendidikan, 2. Surat pernyataan kepala sekolah, 3. Surat pernyataan orang tua siswa bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan sosial biaya pendidikan, itu harus bermaterai 10.000. Jadi tolong nanti materainya ditempel lalu ditandatangan oleh orang tua. Nah, 4 adalah surat ketaatan penggunaan dana bantuan sosial biaya pendidikan. Nanti akan saya berikan, saya akan share, nanti tolong di download ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU tahap 1 tahun 2022. Untuk dasar hukumnya itu berdasarkan Pergub nomor 101 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Pergub nomor 97 tahun 2019 tentang bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Nah, untuk tujuan KJMU itu 1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN atau PTS sebagai penerima pendidik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Untuk yang kedua, memberi bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada calon mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma atau sarjana sampai selesai dan tepat waktu. Jadi kalau misalkan ngambilnya sarjana S1 waktunya 4 tahun, ya berarti waktunya harus 4 tahun sesuai targetnya. Nah, untuk yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Yang keempat adalah menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif. Nah, untuk persyaratan penerimanya itu, untuk persyaratan umumnya adalah 1. Berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta. Yang kedua adalah terdaftar dalam DTKS daerah atau warga binaan sosial pada panti sosial dinas sosial. Dan yang ketiga, tidak menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN atau APBD. Jadi kalau sudah menerima KJMU tidak boleh menerima bantuan lain gitu. Jadi kalau udah KJMU aja ya. Untuk persyaratan penerimanya itu, untuk persyaratan khususnya calon mahasiswa yang pertama. Untuk calon mahasiswa dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan udah lebih dari 3 tahun udah nggak bisa daftar KJMU. Nah, dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbud Ristek dan Kemenak. Jadi kalau ini kan untuk jalur reguler ya, kalau misalkan untuk yang lainnya nggak bisa gitu kan. Terus yang ketiga itu dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A atau unggul di DKI Jakarta pada bidang prioritas sesuai RPJMD tahun berjalan. Nah, ini untuk syarat-syarat calon mahasiswanya. Untuk syarat mahasiswa, 1. Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya. 2. Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbud Ristek dan Kemenak.
3. Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler, terakreditasi A unggul dan program studi terakreditasi A atau unggul di DKI Jakarta pada bidang prioritas sesuai RPJMD tahun berjalan. Nah, untuk yang keempat, pengajuan paling lama pada semester 4. Kalau yang sebelumnya itu kan, yang dulu itu pada semester 2, terus dilanjut lagi pada paling lama semester 3, dan sekarang ditambah lagi waktunya paling lama pada semester 4. Terus untuk PTS di Jakarta yang memenuhi syarat ke EJMU itu ada 14, yaitu Sekolah Tinggi Filsafat Drikarya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Universitas Bina Nusantara, Universitas Gunadarma, Universitas Katolik, dan yang lainnya. Tidak bisa saya sebutkan persatu, mungkin bisa dilihat aja dari 1 sampai 14 ini. Untuk peruntukan dananya itu KJMU itu besaran dananya itu adalah 9 juta per semester. Untuk yang pertama itu biaya penyelenggaraan pendidikan. Biaya penyelenggaraan pendidikan adalah biaya yang dikelola oleh PTN atau PTS. Jadi untuk biaya penyelenggaraannya bisa dibayarkan dengan KJMU. Nah, untuk yang kedua itu adalah biaya pendukung personal. Yaitu biaya pendukung personal adalah bantuan yang untuk biaya hidup, yang dapat berupa 1. Biaya buku, makanan bergizi, transportasi, atau perlengkapan, peralatan, dan atau biaya pendukung personal lainnya. Nah, untuk KJMU ini bisa juga untuk membayar kosan bagi yang berkuliah di luar DKI Jakarta namun di universitas negeri. Kalau misalkan di luar Jakarta di universitas swasta itu nggak bisa, jadi hanya yang negeri aja. Gitu. Untuk kewajiban penerimanya itu 1. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menjaga dan menjunjung citra serta nama baik Pemprov. 3. Mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih. 4. Menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. 5. Pengabdian masyarakat di luar program wajib PT, melaporkan hasil kepada Pemprov, surat pernyataan kesanggupan. Nah, untuk yang keenam, laporan tertulis kepada gubernur, yaitu prestasi akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi KHS. Yang kedua, setelah menyelesaikan pendidikan. Nah, untuk yang ketujuh, mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar, atau kegiatan lainnya menunjang peningkatan kompetensi. Nah, jadi ini untuk kewajiban penerimanya, jadi tolong ditaati, harus diikuti gitu. Untuk larangan penerimanya itu 1. Berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa. Untuk yang kedua, cuti akademik. Yang ketiga, melalaikan atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan. Yang keempat, melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN atau PTS. 5. Pindah dari program pendidikan yang telah dipilih. 6. Selama 2 semester berturut-turut mendapatkan IPK PTN itu di bawah IPK yang telah ditetapkan PTN. Kalau PTS itu di bawah 3,0 prodi sosial dan di bawah 2,75 prodi eksakta. Nah, untuk yang ketujuh, menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi tidak boleh mendapatkan bantuan lain selain KJMU. Ini perlu ditegaskan lagi, dan untuk IPK-nya itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk mekanisme dan timeline pendataan itu dari tanggal 14 sampai 25 Februari calon penerima menyerahkan berkas pendaftaran ke sekolah. Nah, dari 14 sampai 25 Februari juga sekolah melakukan penginputan data calon penerima ke dalam sistem KJMU.
Dari tanggal 26 sampai tanggal 27 Februari pemadanan data oleh pihak dinas. Tanggal 28 Februari sampai 6 Maret verifikasi dan persetujuan kepala sekolah, pengumuman calon penerima di sekolah. Selama 6 hari kerja bagi siswa yang tidak terdaftar dapat menghubungi Pusdatin Jansos sesuai kelurahan tempat tinggal. Jadi ini harus mendaftarkan ke Pusdatin Jansosnya dulu untuk mendaftarkan DTKS agar untuk kedepannya untuk pendataan berikutnya keluar namanya gitu. Untuk yang tanggal 7 sampai 11 Maret verifikasi dan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan. Tanggal 14 sampai 31 Maret penetapan penerima melalui keputusan Gubernur. Nah, untuk kelengkapan berkas pendataannya itu 1. Form kelengkapan data, 2. Format pengajuan permohonan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada Gubernur dari peserta didik melalui SMA, SMK, SMA asal dilengkapi dengan dokumen 1. Surat permohonan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan, 2. Surat pernyataan calon penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan dengan tanda tangan dengan materai 10.000. 3. Surat pernyataan ketaatan penggunaan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan. 4. Surat pernyataan Kepala Satuan Pendidikan. 5. Laporan pertanggungjawaban 1 semester untuk penerima KJMU lanjutan. 6. Fotokopi KTP, 7. Fotokopi KK, dan 8. Bukti pendaftaran nomor ujian pada seleksi masuk PTN atau PTS. Nah, untuk yang ketiga ini bagi calon penerima baru KJMU lanjutan dari KJP Plus menyertakan dokumen 1. Fotokopi ATM KJP Plus, 2. Fotokopi buku tabungan KJP Plus. Nah, untuk informasi mengenai Sikla Dimas itu sistem kelola pengaduan terintegrasi masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan bantuan sosial biaya pendidikan kepada masyarakat dengan menyediakan data digital dan pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dengan masyarakat serta stakeholder terkait. Cakupan Sikla Dimas meliputi 1. Pengaduan koreksi data, 2. Pengaduan rekening, 3. Pengaduan lainnya, 4. Pelayanan pendebitan SPP swasta. Jadi ini aplikasi dari P4OP-nya. Untuk alurnya bisa dilihat di sini, dari masyarakat datang ke sekolah untuk menyampaikan pengaduan, sekolah menginput pengaduan, P4OP memverifikasi pengaduan, dari P4OP langsung ke Bank DKI-nya. Ini masih proses, jadi nanti ketika sudah selesai mungkin akan lebih praktis daripada yang sekarang gitu kan. Untuk informasi lebih lanjut di sini saya juga akan menjelaskan mengenai data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, untuk DTKS, apa itu DTKS? Data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Pentingnya DTKS dalam penggunaan data yaitu 1. Memperbaiki kualitas penetapan sasaran program pelindungan sosial. 2. Membantu perencanaan program, penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. 3. Jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program. 4. Membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program pelindungan sosial. Nah, untuk penggunaan DTKS dalam program bantuan Provinsi DKI Jakarta itu yaitu 1. Untuk anak sekolah itu bisa dapat KJP Plus, untuk mahasiswa bisa dapat KJMU dan bantuan lainnya.
Dan untuk lansia bisa untuk KJL, PKD disabilitas atau KPDJ, PKD anak, pokoknya seperti PIP juga bisa. Jadi harus didaftarkan DTKS agar bisa mendapatkan program-program bantuan yang ada di DKI Jakarta ini. Untuk rumah tangga yang tidak dapat diusulkan oleh DTKS yaitu 1, warga berKTP non DKI Jakarta. 2, ada anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN atau PNS atau TNI atau Polri, anggota DPRD atau DPRD gitu. Nah, yang kedua, rumah tangga memiliki mobil. Jadi untuk bagi yang memiliki mobil di kartu keluarganya, mobil pribadi maupun tidak pribadi yang misalkan milik tantenya atau siapapun yang menggunakan nama di dalam satu KK itu juga tidak bisa. Terus untuk yang keempat, rumah tangga memiliki tanah atau lahan dan bangunan dengan NJOP di atas 1 miliar rupiah, itu nggak bisa. Untuk yang kelima, sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum adalah air kemasan bermerek. Itu tidak termasuk untuk air isi ulang ya. Jadi untuk air isi ulang itu tidak termasuk. Kalau misalkan dari kita minumnya itu dari kemasan bermerek seperti Aqua, Fit, itu juga tidak berhak untuk diusulkan DTKS gitu. Terus selanjutnya dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat. Jadi nanti disurvei oleh orang dinasnya, ditanya-tanya tuh dari tetangga-tetangganya apakah benar bahwa bapak atau ibu itu merupakan warga yang tidak mampu gitu. Untuk jadwal pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran DTKS tahun 2022 ini dari tanggal tahap 1 itu dari tanggal 20 sampai 30 Januari, tahap 2 20 sampai 30 April, 20 sampai 30 Juli, 20 sampai 30 Oktober itu adalah sosialisasinya. Nah, untuk pendaftarannya itu di sini ada di tahap 1, 2 dan tahap 1, 2, 3 dan 4. Di sini sudah ada tanggal-tanggalnya. Terus pengolahan datanya juga sudah ada dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4-nya. Dari pemadanan data dengan Diknas Dukcapil ada dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4-nya. Pemadanan data dengan Badan Pendapatan Daerah dan pengolahan data 2. Pokoknya di sini sudah ada tanggal-tanggalnya, jadwal pelaksanaan pendataannya kapan dan pemutakhiran DTKS-nya kapan di tahun 2022 ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan DTKS, ini sudah ada tanggal-tanggalnya, jadi bisa dicek aja dari tanggal-tanggal ini, nanti bisa ditanyakan di kelurahannya masing-masing. Nah, untuk pendaftaran DTKS tahap 1 tahun 2022 ini dimulai dari pendaftaran dari tanggal 1 sampai dengan 20 Februari 2022. Nah, untuk online-nya ini ada di sini, di linknya nanti tinggal dicatat aja di HP-nya, diketik, lalu didaftarkan dengan nik kepala keluarga bisa, dengan salah satu nik, dibuat akunnya. Terus untuk bagi warga yang kesulitan mengalami kendala, silakan datang ke kelurahan setempat dengan membawa fotokopi KK dan fotokopi KTP-nya. Untuk pendaftaran DTKS. Untuk pengaduan DTKS ini ada di sini, bisa dari Siladu dengan link yang sudah tertera, nanti tinggal diklik aja, tinggal dicari. Untuk pengaduan WA sudah ada nomornya, nanti tinggal di chat aja. Pengaduan telepon juga sudah ada, dan datang langsung ke gedung Jamkeda lantai 3 Jalan Gunung Sahari. Bagi yang DTKS-nya bermasalah atau mungkin sudah daftar sebelumnya tapi masih belum ada jawabannya, nanti ada jawabannya di sini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.